Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 aplikasi komputer yaitu Fitria Cahyani, Hana Haisunasya, Khairu Indah Paraswati, Muhammad Hamdi Ali, Mutiara Nur Ramadhani, dan Nabila Dwi Kurnia akan menjelaskan tentang cara mendemonstrasikan prosedur pengoperasian komputer dengan benar, mengolah file dengan Windows Explorer, dan memelihara sistem operasi agar tetap prima dengan mengoptimalkan sistem tools. Yuk, kita lihat caranya. Untuk menghidupkan komputer atau laptop, diperlukan untuk menekan tombol power pada laptop, sedangkan komputer tombol power pada CPU. Setelah menekan tombol power pada laptop atau komputer, akan terjadinya proses booting, yaitu proses loading awal saat kita menghidupkan komputer atau laptop. Tujuannya itu tuh untuk memeriksa hardware dan memuat software. Jika komputer meminta akun dan password, maka masukkan akun dan password lalu enter. Karena ada beberapa komputer yang meminta akun dan password yang bertujuan agar komputer tidak mudah diakses oleh orang lain. Kemudian munculnya tampilan desktop Windows seperti yang saya tunjukkan di sini, kursornya yang saya tunjukkan. Nah, lalu di dalam desktop itu terdapat icon-icon aplikasi program, terus ada sort, ada tempat pencarian, terus di sini juga ada program juga, aplikasi program. Di sini ada kayak kalender, volume, internet, keterangan baterai, dan lain-lain di sini. Dalam mengoperasikan komputer itu, kalau untuk kita bisa menggunakan menu start untuk membuka aplikasi program. Seperti kita mengklik start, lalu kita bisa memilih aplikasi program yang ada di sini. Biasanya kalau yang di komputer dulu tuh ada tulisan all program, lalu bisa dibuka, langsung cari aplikasi yang mana yang mau dibuka. Terus kalau ada cara gampangnya lagi, ketika mencari aplikasi tanpa ribet, kita bisa menulis aplikasinya di pencarian. Misalkan seperti Spotify. Nah, lalu pencet open. Nah, selain menggunakan menu start, dalam membuka aplikasi program juga bisa menggunakan shortcut. Maksudnya shortcut itu apa sih? Maksudnya itu cara lain untuk mengeluarkan suatu program aplikasi dalam menggunakan shortcut itu. Jadi kita langsung yang ada di ini, langsung di depan desktop atau di taskbar. Jadi ya udah tinggal aja kita buka, misalkan mau buka Word, dia udah pencet, tinggal klik aplikasi Word-nya. Oke. Nah, selain itu di taskbar juga bisa sih. Nah, selain yang di desktop, di taskbar juga bisa pencet aja, misalkan mau ini gitu kan, jadi tinggal pencet aja kan. Nah, oke, dalam mematikan komputer terdapat mode komputer yang dapat dipilih untuk berhenti bekerja. Seperti terdapat di sini. Ada 3 mode komputer. Yang pertama ada sleep. Sleep ini untuk membuat komputer tertidur dan data yang masih ada di sini, aplikasi yang terbuka tuh masih tersimpan. Jadi
Mode ini tuh bisa digunakan untuk jika kita ingin berhenti sejenak menggunakan komputer atau laptop dan akan menggunakannya kembali. Nah, mode sleep ini bisa dipakai untuk itu. Nah, yang kedua itu ada shutdown. Nah, di shutdown ini tuh untuk menutup semua aplikasi program yang ada di ini. Jadi ini tuh menutup permanen gitu, mematikan komputer. Lalu di mode restart, ini tuh gunanya untuk mematikan komputer dan menghidupkan kembali. Untuk mematikan komputer juga terdapat langkah-langkah prosedur yang benar. Yaitu yang pertama itu simpan dokumen yang sedang dikerjakan jika ada. Misalkan kita sedang mengerjakan tugas di Word, nah filenya itu kita simpan dulu agar tersimpan kan. Terus yang kedua itu tutup semua program aplikasi yang masih aktif. Contohnya seperti yang di sini. Ini kan masih aktif nih, masih buka, kita tutup aplikasinya gitu. Terus yang ketiga itu klik menu start seperti yang kita sudah tahu, lalu power. Nah, lalu pilih mode yang shutdown untuk mematikan komputer. Nah, setelah itu yang keempat tuh jika komputer biasanya tuh matikan monitornya, lalu matikan UPS dan stabilizer. Terus yang terakhir putuskan sambungan ke arus listrik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mengolah file dengan Windows Explorer atau File Explorer. Mengerti cara-cara pengelolaan file dan folder adalah hal penting dari menggunakan komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menggunakan File Explorer. Sebelumnya dimohon untuk hanya fokus pada kursor yang saya gerakan ini. Jadi layar awal atau layar depan ini namanya adalah desktop, dan yang di sebelah kiri ini namanya adalah taskbar. Kemudian ada file. File banyak jenisnya, seperti ini file Microsoft Word, atau ini file video. Ada juga file foto dan file lain-lain. Kemudian folder. Folder digunakan untuk menyusun file. Contoh folder di sini ada folder dokumen dan folder kuliah. Kemudian langkah-langkah membuka File Explorer. File Explorer adalah aplikasi yang digunakan untuk mengatur file dan folder. Cara membukanya itu ada dua cara. Yang pertama, kita ke taskbar, kita klik icon yang ini. Cara kedua, klik folder apapun yang ada pada desktop. Di sini saya akan mengklik folder dokumen. Sudah terbuka. Kemudian, langkah-langkah membuka file. Langkah-langkah membuka file ada dua cara. Yang pertama, klik dua kali pada file. Seperti ini. Sudah terbuka. Dan yang kedua, membuka file dari aplikasinya. Misal kita mau membuka file Microsoft Word. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Lalu kita cari file yang ingin kita buka. Sudah terbuka. Selanjutnya, langkah-langkah memindahkan file. Ini juga ada dua cara. Yang pertama, kita klik dan kita tahan, lalu kita geser menuju lokasi yang ingin kita tuju untuk dipindahkan. Misalkan ke sini ya, teori belajar dan pembelajaran. Kita lepas.
file sudah terpindah. Ini ada di sini. Selanjutnya langkah kedua, dengan klik kanan pada file, lalu cut, lalu pindah ke tempat di mana file akan dipindahkan. Lalu klik kanan lagi, paste. Dah, file sudah berpindah. Selanjutnya, membuat folder baru. Membuat folder baru juga ada dua cara. Yang pertama, klik icon ini di kiri atas. Ketik nama foldernya. Misalkan tugas. Kita enter. Ini folder sudah terbuat. Atau cara yang kedua adalah dengan klik kanan di tempat kosong, klik kanan, new, lalu pilih folder. Nah, ini juga sama kayak tadi, untuk ketik namanya dan klik enter. Selanjutnya, langkah-langkah mengubah nama. Caranya dengan klik file atau foldernya, klik kanan, lalu klik rename, tinggal ganti namanya, misalkan latihan, kita enter. Sudah selesai. Menghapus file atau folder. Ada beberapa cara untuk menghapus file folder. Cara pertama, klik kanan pada file atau folder, lalu pilih delete dan klik yes. Kemudian ada cara kedua, klik dan geser berkas ke icon recycle bin pada desktop, atau Anda dapat klik berkas itu dan tekan tombol delete pada keyboard Anda. Untuk menghapus berkas secara permanen, maka klik kanan ikon recycle bin dan pilih empty recycle bin. Semua isi recycle bin akan dihapus secara permanen. Memilih beberapa file sekaligus. Cara pertama, jika berkas ditampilkan dalam bentuk icon, maka klik dan geser mouse hingga mencakup file-file yang ingin Anda pilih. Setelah selesai, maka lepaskan mouse dan file-file itu telah dipilih atau diblok. Sekarang Anda dapat memindahkan, menyalin, atau menghapus semua berkas tersebut sekaligus. Shortcut. Langkah membuat shortcut. Klik dan klik kanan folder yang diinginkan, lalu pilih send to, lalu pilih desktop, create shortcut. Kemudian sebuah shortcut akan otomatis dibuat dan muncul di desktop. Sekarang Anda dapat klik 2 kali shortcut tersebut. Mencari file atau folder. Ada beberapa cara untuk mencari file atau folder. Cara pertama, buka aplikasi Windows Explorer, kemudian klik bagian search di bagian kanan atas. Lalu, klik nama file atau folder yang ingin dicari. Cara kedua, klik tombol start dan klik tombol search. Kemudian, ketik nama file atau folder yang ingin dicari. Yang ketiga, yaitu memelihara sistem operasi agar tetap prima dengan mengoptimalkan sistem tools. Lalu ada beberapa cara untuk melakukan
perawatan secara software. Yang pertama yaitu disk cleanup. Disk cleanup itu untuk membersihkan file-file sampah yang tidak berguna. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pencet File Explorer, kemudian pilih disk PC, lalu pilih salah satu drive yang ada di disk PC tersebut, lalu klik kanan, kemudian pilih Properties, lalu di sini sudah ada di General, lalu pencet Disk Cleanup, lalu pilih file yang ingin dibersihkan, kemudian pencet Cleanup System File. Lalu setelah selesai pencet OK, kemudian pencet Delete Files. Lalu pencet keluar jika sudah selesai. Lalu yang kedua itu ada error checking. Error checking itu adalah salah satu fitur yang disediakan Windows untuk mengecek apakah ada kesalahan pada drive yang ada pada laptop. Langkah yang pertama yaitu sama, membuka File Explorer, lalu membuka disk PC, kemudian pilih Local Disk, lalu pilih Properties, kemudian pencet Tools, lalu pilih yang error checking, lalu pencet check, kemudian pencet scan drive, lalu pencet close jika sudah selesai. Yang ketiga itu ada defragment, yaitu pengelompokan file berdasarkan jenis yang sama dan disimpan di tempat yang sama atau mengorganisasi file pada hard disk. Lalu langkah-langkahnya yang pertama sama seperti cara-cara yang lain, yaitu membuka File Explorer, lalu membuka disk PC, kemudian pilih salah satu drive yang diinginkan. Misalkan pilih yang local disk yang C, kemudian buka properties, lalu buka yang tools, kemudian buka yang optimize, lalu pilih file yang ingin di-optimize, kemudian di sini ada change setting. Di optimization schedule bisa dilihat frekuensinya. Lebih baik frekuensinya itu yang weekly atau per minggu, karena hal ini lebih baik jika dilakukan dengan tidak terlalu sering. Maka pencet cancel. Setelah itu jika sudah pencet weekly, lalu di sini bisa pencet close jika sudah selesai. Yang keempat adalah melakukan checking dan updating antivirus. Sama seperti tadi, membuka setting, lalu buka update and security, lalu di sini kita buka yang Windows security. Nah, di sini kita pilih virus and threat protection. Lalu di sini bisa quick scan. Di sini juga ada virus and threat protection updates yang bisa dicek. Selesai. Lalu yang kelima itu ada update
Windows. Yang pertama kalian buka menu dulu, lalu ke setting, lalu ke update and security, lalu ke Windows update, lalu dilihat updatean Windowsnya, dan jika perlu diupdate, pencet update.